Oke, selanjutnya kepada Pak Oto, saya persilakan. Ini judulnya adalah penerapan standar cara produksi pangan olahan yang baik. Ya, ini kemudian kelompok masyarakat wirausaha Mina Lestari ya. Ini sama dengan lokasinya Pak Ilham. Silakan Pak Oto. Oh, sebentar saya buat. Oke, silakan. Sudah bisa langsung di share. Bisa gimana Pak? Halo, Assalamualaikum. Pak Ganjar, suara saya sudah kedengaran belum? Ya Pak, sudah Pak. Dengar Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua atau Kepala PPM Politeknik Negeri Cilacap, Pak Ganjar, Ya, Pak. beserta teman-teman sejawat yang mungkin kali ini sedang memantau di Zoom ataupun di channel YouTube PPM. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan mengenai apa yang telah kami lakukan di kegiatan pengabdian bagi pembangunan masyarakat. Adapun dengan judul yaitu mengenai penerapan standar cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB atau GMP, Good Manufacturing Practice, oleh kelompok masyarakat wirausaha karya Rasa Lestari. Jadi di sini saya mewakili teman-teman. Saya sendiri yang sebagai ketua, kemudian ada anggota teman-teman sejawat ini dari Bu Linda, kemudian Bu Novi, Bu Eka, dengan Pak Agus. Adapun surat kontrak pengabdian ini bisa teman-teman lihat di sebelah kiri bawah. Pada slide pertama di sini saya ingin mencoba menyampaikan perihal profil mitra. Jadi mitra kami ini bertepat alamat di Jalan Kakap nomor 38 RT 02 RW 12 Kelurahan Cilacap Selatan Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan. Adapun mitra ini diketuai oleh Pak Widi Hidayat, kemudian Sekretaris Ibu Dwi, Bendahara Pak Fauzan, Humas Pak Yuwono, kemudian pemasaran Pak Sudadi, dan anggota ini terdiri dari beberapa mitra sebagai penyetok bahan baku berupa ikan lele. Kemudian di sebelah kanan ini saya menampilkan beberapa diversifikasi hasil olahan yang dilakukan oleh mitra. Yang bagian atas ini ada sambal lele, berasa lele, kemudian ada sosis, ada nugget, kemudian ada lele siap saji, kemudian juga ada sosis dan ada juga bakso. Saya di sini ingin menyampaikan bahwasannya setiap produk ini harus memiliki izin edar. Nah, karena yang digunakan oleh mitra ini berbahan dasar ikan lele atau daging, ini maka izin edarnya ini berupa MD. MD itu singkatan dari makanan dalam, atau biasa izin edar ini dikeluarkan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada juga ML. ML itu makanan luar. Jadi makanan yang kita impor dari luar negeri itu juga harus memiliki izin edar dari BPOM. Kemudian untuk bahan dasar yang di luar tadi ikan, daging, susu, kemudian kaleng-kalengan ya, berbahan alkohol, itu bisa menggunakan izin edar dari Dinkes baik kota maupun kabupaten berupa PIRT. Nah, ini adalah sedikit perbedaan antara BPOM dengan Dinkes. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan perihal profil dari pengabdi. Karena ini berkaitan dengan food safety, jadi seyogianya
tim yang menyampaikan suatu materi berkaitan dengan keamanan pangan ini harus yang memiliki kompetensi di bidang food safety, karena ini berkaitan dengan jaminan keamanan pangan. Alhamdulillah di kelompok kami ada beberapa yang memiliki kompetensi yang diakui oleh BNSP, ini baik di bidang CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik, atau GMP, Good Manufacturing Practice, kemudian juga ada higien dan sanitasi atau SSOP, kemudian juga ada HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, nanti untuk yang digunakan di UKM kecil ini biasanya lebih ke arah fokus GMP atau SSOP. Nanti untuk yang perusahaan PT-PT besar ini sudah menerapkan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, kemudian yang kami sampaikan kepada mitra ini secara garis besarnya ini adalah pengertian dari kami menyampaikan pengertian jadi mengenai definisi-definisi dari CPPB atau cara produksi pangan olahan yang baik untuk di industri rumah tangga. Ini berkaitan dengan pangan itu harus bermutu, pangan itu harus layak untuk dikonsumsi dan tentunya aman. Kemudian pedoman. Nah, pedoman yang kita gunakan salah satunya ini adalah Perka BPOM atau Peraturan Kepala Badan POM ini tahun 2012 baik yang berkaitan dengan cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga maupun tata cara pemeriksaan sarana prasarana. Ini pedoman yang kita jadikan rujukan. Kemudian tujuan dari penerapan kembali lagi dengan pengertian bahwasanya pangan itu harus aman, harus bermutu dan layak untuk dikonsumsi. 3 poin itu. Kemudian lingkup dari CPPB IRT ini ada 14 poin yang kami sampaikan, mulai dari lokasi dan bangunan sampai dengan poin yang terakhir itu adalah pelatihan karyawan. Kemudian tulisan yang saya warnai merah ini adalah penilaian kesesuaian CPPB. Jadi ini ada checklist yang yang kami audit. Bahasanya seperti itu. Nanti akan lebih jelasnya saya sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian yang slide selanjutnya ini adalah lembar checklist CPPB. Nah, tadi saya menyampaikan bahwasanya ada ruang lingkup. Ruang lingkup tadi saya sudah menyampaikan ada 14 poin. Ini bisa dilihat ini mulai dari poin yang pertama itu adalah lokasi dan lingkungan produksi, kemudian yang kedua bangunan dan fasilitas, sampai dengan poin yang terakhir 14 pelatihan karyawan. Nah, dari masing-masing poin ini memiliki penjelasan secara detail lagi. Nah, contoh di sini saya akan coba menyampaikan bagaimana cara mengaudit di bagian food safety untuk lokasi dan lingkungan produksi. Nah, di bawahnya ini ada keterangan bahwasanya lokasi dan lingkungan industri tidak terawat, kotor, dan berdebu. Nah, di samping sebelah kanan kolom ini ada minor, mayor, serius, kritis. Ini adalah kolom penilaian ketidaksesuaian. Minor ini paling rendah, kritis ini paling tinggi. Nah, kemudian BPOM ini sudah memberikan kotak yang harus kita tandai checklist. Jadi apabila kita menemui lokasi di industri itu tidak terawat, kotor atau berdebu, maka kita tandai dengan checklist. Jadi setiap item-item yang kita temui ketidaksesuaian sesuai dengan GMP dan SSOP, maka kita checklist ya. Mulai dari yang paling rendah itu minor sampai dengan kritis. Hasil dari 14 poin ini pelatihan karyawan, kemudian kita total berapa jumlah ketidaksesuaian yang ditemui di kritis, serius, mayor, dan minor. Nah, setelah diketahui maka kita bisa memasukkan level IRTP tersebut masuk ke dalam level berapa. Ini untuk industri skala kecil. Nah, bagaimana kalau untuk industri skala besar? Ini untuk industri skala besar itu poinnya ada 114 poin. Jadi lebih banyak dan lebih membutuhkan power untuk menilai karena emang sangat banyak checklist yang perlu kita nilai kesesuaiannya. Karena ini untuk industri kecil atau home industry ini ada 14. Nah, kemudian untuk level IRTP. Nah, level IRTP kita masukkan ke dalam kategori 1, 2, 3 dan 4. Di sini sudah ada tabelnya bahwasanya jika minor dan mayor itu ditemukan 1, kemudian serius dan kritis itu 0, maka masuk ke dalam level 1. Maka perlu dilakukan audit secara internal
setiap 2 bulan sekali. Siapa yang melakukan audit? Yang melakukan audit bisa si pemilik industri tersebut atau si pemilik menugaskan kepada anggota yang tentunya memiliki kompetensi untuk melakukan audit secara internal. Kemudian jika masuk ke dalam level 2 itu ditemukan minor 1, mayor 2 sampai 3, serius dan kritisnya 0. Itu dilakukan audit setiap bulan. Kemudian kalau level 3 itu jika minor itu tidak relevan, artinya ditemukan sangat banyak, kemudian mayornya ini sama dengan atau lebih dari 4, serius 1 sampai dengan 4, dan kritis 0, maka masuk ke dalam level 3 yang dilakukan audit secara 2 minggu sekali. Nah, kemudian level yang terakhir, ini level 4, ini dilakukan audit setiap hari jika minor dan mayor itu banyak sekali ditemukan, sampai tertulis NA tidak relevan, kemudian seriusnya ini sama dengan atau lebih dari 5, dan kritisnya sama dengan atau lebih dari 1. Ini maka dilakukan audit oleh si pemilik perusahaan atau home industry itu setiap hari. Nah, saya akan memberikan contoh untuk yang dikategorikan masuk ke dalam level 4 atau kritis. Nah, di sini untuk yang kritis itu salah satunya adalah di peralatan produksi. Nah, di peralatan produksi di sini bisa bisa kita lihat bahwasannya permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor jika ditemui oleh auditor maka dia langsung ke dalam kolom kritis. Artinya begini, kalau misalkan tadi karat dan kotor, bahwasanya kita tahu besi yang digunakan untuk proses pangan itu harus menggunakan stainless steel. Stainless steel atau SS yang khusus digunakan untuk pangan itu kira-kira itu tipenya itu tipe 304 dan 316. Nah, 304 tipe besi SS 304 itu yang digunakan untuk pengolahan pangan yang menggunakan suhu di bawah 100 derajat. Nah, untuk penggunaan tipe SS yang 316 itu digunakan untuk pengolahan pangan yang menggunakan suhu di atas 100 derajat. Salah satunya itu susu dan kawan-kawannya. Ini adalah salah satu. Jadi kalau misalkan ditemukan satu kritis di peralatan produksi itu sudah masuk kategori level 4. Nah, kalau sudah masuk level 3 atau level 4 artinya home industry itu tidak berhak memiliki IRTP. Nah, karena yang diberikan sertifikat PIRT atau namanya izin edarnya itu hanya level 1 dengan level 2. Level 3 dengan level 4 itu masuk atau masih masuk dalam tahap evaluasi perbaikan-perbaikan untuk mencapai level 2 dengan level 1. Kemudian alur pelaksanaan kegiatan. Jadi di sini juga saya akan menyampaikan bagaimana sih proses kegiatannya. Yang pertama, kami melakukan kegiatan diskusi bersama mitra. Jadi kami ini menyampaikan kepada mitra bahwasanya kira-kira yang dikehendaki mitra seperti apa, yang kita rencanakan itu seperti apa, sampai ketemu titik kata mufakat. Ini membutuhkan beberapa hari kita diskusi. Kemudian setelah final ketemu mufakat bersama mitra, kemudian kami beralih ke Banyumas, Purwokerto untuk berdiskusi dengan BPOM Kabupaten Banyumas. Nah, kemudian karena untuk BPOM Banyumas ini sebagai pemateri kedua, jadi setelah diskusi yang cukup panjang juga, akhirnya kami final BPOM bersedia menjadi pemateri kedua untuk regulasi yang berkaitan dengan regulasi yang berada di BPOM. Nah, kemudian setelah kegiatan diskusi baik bersama mitra maupun bersama BPOM Banyumas, kegiatan selanjutnya yaitu mengenai pemaparan. Jadi di minggu pertama kami melakukan pemaparan pertama di minggu pertama, kemudian di minggu kedua dengan minggu ketiga hasil dari pemaparan itu akan menghasilkan temuan-temuan yang dilakukan secara internal oleh tim PKM. Nah, temuan-temuan tersebut kita lakukan perbaikan selama kurang lebih 3 minggu, antara minggu kedua dengan minggu ketiga kita lakukan perbaikan. Kemudian di minggu terakhir kita mengundang dari BPOM untuk menyampaikan regulasi dan melakukan audit kembali apakah yang sudah kami lakukan ini sudah sesuai SOP-nya atau masih ada yang kurang. Nah, jadi untuk kegiatan yang pemaparan pertama ini dari tim PKM, dari tim internal Politeknik Negeri Cilacap. Kemudian setelah melakukan penyampaian materi pertama, kami juga melakukan inspeksi. Sebagai rujukan kami melakukan
perbaikan. Nah, untuk yang poin keempat ini berupa perbaikan baik mulai dari dasar, atap, dinding ya. Nah, kegiatan perbaikan ini juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada mitra karena sudah bersedia mengeluarkan tenaga dan juga biaya secara mandiri, karena bahwasanya kita ketahui yang kami dapatkan ini ya sangat-sangat minimal untuk suatu kegiatan standar penerapan dari GMP, padahal ini terdiri dari 14 poin. Kemudian pemaparan kedua yang disampaikan oleh BPOM dari Banyumas, yang disampaikan oleh Pak Sulianto, ini Kepala BPOM Banyumas, dan juga dilakukan audit eksternal oleh BPOM Kabupaten Banyumas oleh Bapak Gaung Ranggatama. Nah, ini di gambar pertama ini dibuka oleh Pak Ganjar membuka acara, kemudian ini adalah gambar yang kedua, penyampaian materi mengenai regulasi bagaimana pendaftaran BPOM di BPOM Banyumas. Ini regulasi, kemudian ini adalah salah satu gambar mengenai audit ya atau inspeksi dari tim eksternal. Nah, kemudian ini hasilnya kita diskusi dan foto bersama. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hasil dari hasil dari audit eksternal itu berupa rekomendasi perbaikan secara minor sebelum nanti mendapatkan izin edar dari BPOM. Padahal pada saat pelaksanaan saya sudah agak merasa masih banyak yang kurang ini poin-poinnya dari 14. Ternyata pada saat kami berdiskusi dengan tim dari eksternal, dikarenakan masa pandemi seperti ini dan UMKM kecil ini kebanyakan ini mati suri, maka adanya dukungan dari mereka untuk meringankan ya, bukan berarti mengabaikan food safety, tapi meringankan registrasi agar tetap semangat dan tetap berkontribusi. Kemudian ini merupakan salah satu bentuk sertifikat yang kami berikan atas kerjasama dengan mitra, baik dukungan tenaga dan juga dukungan berupa materi. Kemudian ini sertifikat yang kami berikan kepada pembantu lapangan yang terdiri dari 1 orang. Ini sudah di awal juga sudah ada surat dari PPM bahwa kami mengajukan 1 pembantu lapangan dari informatika. Kemudian untuk luaran yang pertama yang alhamdulillah sudah kami lakukan, ini yang pertama yaitu di media massa di Radar Banyumas. Ini secara offline ini sudah terbit. Ini Senin 2 Pahing November 2020. Kemudian yang di bawah ini adalah link dari media massa online yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Kemudian ini adalah artikel ilmiah yang sudah terpublish di jurnal Abdimas Bina Bangsa dengan doi artikel ini di samping. Jadi alhamdulillah. Kemudian untuk bahan ajar atau modul itu sudah kami buat, tetapi mohon maaf saya lupa ternyata belum menampilkan di sini. Jadi untuk bahan ajar sudah. Jadi kami ini mengejar luaran yang berkaitan dengan eksternal dulu. Jadi yang eksternal kita kejar. Nanti untuk luaran yang internal seperti bahan ajar sudah selesai. Video juga sedang dalam proses finishing, sudah selesai, mungkin nanti di luaran akhir di bulan Februari insya Allah nanti akan kami sampaikan secara lengkap. Kemudian penutup di sini penerapan CPB ya untuk industri adalah perwujudan dari komitmen industri untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Tadi yang saya sampaikan bahwasannya kita memakai peraturan dari Perka BPOM tahun 2012 baik tentang cara pelaksanaan maupun tata pemeriksaan sarana prasarana. Kemudian untuk implementasi penerapannya sendiri oleh industri ini diharapkan secara konsisten dapat mendukung tersedianya pangan yang baik, aman bagi masyarakat, khususnya di daerah Cilacap. Jadi harapannya tadi aman, bermutu, dan layak konsumsi. Nah, kemudian penerapan CPPB IRT juga diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata bagi perkembangan industri, khususnya kelompok wirausaha karya Lasar Lestari semakin maju dan kompetitif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
kegiatan pengabdian yang sampai saat ini sudah kami lakukan. Mungkin ada beberapa masukan dan pertanyaan dari kawan-kawan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan atau kami kembalikan lagi kepada Pak Ganjar. Terima kasih. Halo. Oke Pak Oto, terima kasih atas waktunya. Ternyata masih di mute ya. Saya rasa juga sama ya, tadi capaiannya juga tercapai semua, seperti jurnal, kemudian publikasi di di media massa juga sudah. Kemudian ini saya lihat juga ada peningkatan level ya Pak ya, ada peningkatan level seperti dari Pak Hilal ya, dari yang sebelum punya PRT ini juga diharapkan juga ada peningkatan level, paling tidak pengetahuan tentang kehigienisan gitu. Ya, kemudian ini terkait dengan hasil dari tadi kan dari BPOM sudah memberikan rekomendasi, saya lihat ada bukti scan-nya ya. Ini. Ini target kapan Pak? Ini untuk mendapatkan hasil dia terregister ya istilahnya atau apalah di BPOM itu. Jadi sesuai dengan apa yang saya tulis atau saya sampaikan dalam tahapan proposal, itu sebenarnya saya atau kami menyampaikan sampai tahap rekomendasi. Kenapa kami menyampaikan sampai tahap rekomendasi? Karena sebelumnya kami memahami bahwa untuk sampai tahap terdaftar izin BPOM itu sangat lama Pak, rumit. Tetapi setelah kami berdiskusi dengan Pak Gaung Ranggatama selaku yang melakukan auditor eksternal, ternyata di masa pandemi COVID ini ada beberapa keringanan. Dalam artian bukan mengesampingkan food safety-nya, tapi meringankan registrasinya. Nah, berdasarkan kegiatan yang kami lakukan untuk yang berkaitan dengan kami membantu secara materi itu di Desember ini sudah selesai. Kemudian untuk kegiatan untuk kegiatan jika nanti mitra ingin mengajukan dengan biaya mandiri, nanti akan kami temani sampai dengan kontrak berakhir. Tetapi secara moral kami akan membantu mitra sampai dengan mitra sukses atau menjadi percontohan di Kabupaten Cilacap. Artinya kami akan melakukan monitoring, kami akan berperan mungkin sebagai konsultasi di bidang food safety seyogyanya, berharap mitra dari karya Rasa Lestari ini bisa sukses di bidang olahan berbahan dasar ikan. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon informasi Pak, di Cilacap itu UMKM yang sudah terregister di BPOM berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau untuk data pastinya, saya jujur ini belum mengetahui Pak. Cuman kemungkinan itu di BPOM sendiri kan ada websitenya sendiri Pak. Mungkin nanti kalau misalkan kita mengetik itu mungkin bisa mengetahui. Karena kan ini Pak, izin edar itu kadang-kadang itu takut disalahgunakan Pak. Jadi nomor registrasi itu kalau misalkan terbuka untuk umum ya, kalau misalkan kita belum sign in, belum maksudnya register, terbuka untuk umum, takut umum itu mencatut nomor registrasi kemudian menerbitkan atau mengklaim pura-pura, itu kan repot Pak, seperti yang kejadian di obat atau jamu gitu ya? Di jamu COVID yang kemarin itu Pak, yang trending Pak. Itu katanya nomor registrasinya nggak bener lah, nyatut inilah nyatut itulah. Jadi itu juga suatu bentuk dari keamanan security dari website dari BPOM. Ya, baik Pak. Jadi saya tadi juga sangat mengapresiasi dari Pak Hilal sama Pak Oto juga ini terkait dengan perubahan sistem produksi di sana. Saya lihat sendiri ini juga sangat ada sangat perubahan yang signifikan ya menurut saya terhadap mitra ini. Walaupun tadi disampaikan Pak Oto ini minimal ya dananya, cuman alhamdulillah tadi disampaikan juga dari pihak mitra juga bisa sharing ya, sharing dana, nggak tahu jumlahnya, saya kurang tahu pasti. Tapi mohon disampaikan aja nanti di laporan akhir kira-kira perkiraan kasar itu si mitra itu mengeluarkan berapa persen dari istilahnya ya program ini gitu Pak. Jadi artinya ada memang yang namanya pengabdian kita kan tidak harus semuanya kita support ya dari finansialnya, tentu saja kita dengan keterbatasan anggaran
tentu saja kita harus harus mampu meyakinkan bahwa ini kan bukan untuk kita kan gitu. Ini kan untuk si mitranya itu, kembali lagi ke mitranya juga kan artinya. Nah ini kemudian kaitan dengan itu Pak, terakhir sebelum saya akhiri, sorry, ada yang mau ditanyakan untuk Pak Oto enggak ya? Masukkan aja Pak Ganjar. Oke, masukkan aja, monggo Pak Ilham. Siap Komandan. Ya, Pak Oto itu masih ditunggu oleh mitranya itu. Terus ke sana, iya. Oke, siap, terima kasih. Oke, siap, terima kasih informasinya. Ya, terima kasih informasi Pak Ila. Jadi itu Pak Oto tadi komitmen jenengan kan, kalau ininya sudah selesai, ya ada proses proses pendampingan ya. Nah terkait itu kan juga nanti jenengan bisa kami tugaskan Pak, jadi tidak perlu pendampingan itu setelah program ini selesai, jenengan kan nanti dapat surat tugas, toh ini juga sebagai pengabdian ya, artinya dapat program pengabdian juga jenengan walaupun tanpa anggaran di sana lagi maksud saya. Dan ini jenengan jadikan pendamping aja di sana, terus nanti kan kita bisa jadi istilahnya tuh binaan lah, binaannya melalui jenengan sebagai pendampingnya atau mentornya atau apalah, nanti kita buatkan surat tugas. Saya rasa sustainable ya, dampak keberlanjutannya sangat bagus ya. Harapan kami ya dari P3M, dosen itu juga bisa berkontribusi ke masyarakat yang nanti ujung-ujungnya memang citra ya, nama baik kita, bahwa dosen kita itu ya tidak hanya proses belajar mengajar, tetapi secara aplikatif ke masyarakat juga didapat ya. Kita kan tidak ada KKN kan gitu ya, jadi otomatis kan dosen juga harus berkontribusi. Namun demikian gini Pak Oto, jadi tahun 2021 yang perlu saya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ke depan juga kita akan melakukan di desa wisata di Widara Payung ya. Mohon nanti teman-teman yang ada di sini juga sudah punya gambaran besok akan berkolaborasi dengan siapa ya, sehingga pengabdian besok harapan kami ada efeknya lah, efek keberlanjutan dari apa yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu ya Pak Oto ya. Saya akhiri untuk gimana? Jadi saya sangat berterima kasih atas dana yang atas bantuan dari PPM. Kemudian jika misalkan PPM berkenan memberikan surat tugas, karena kami ada secara moral ingin membantu beliau ini sampai dengan sukses di food safety, berkenan memberikan surat tugas untuk di tahun-tahun berikutnya, sangat kami nantikan, karena tentunya di sertifikat, karena kami memiliki sertifikat juga yang ada masa tenggangnya Pak. Ya, jadi, harus aktif kan? Harus jadi bukti aktif. Mumpung sertifikat kami masih dalam periode untuk menjadi pendamping beliau ini di Mitra. Jadi mungkin nanti bisa segera mungkin nanti kalau misalkan sudah expire, nanti tidak diakui oleh legalitasnya, tidak diakui oleh BPOM maupun oleh Direpot. Siap, kami dukung Pak. Itu kan sebagai bukti aktif dalam pendampingan. Gak apa-apa, nanti kami bantu. Artinya kita siapkan nanti surat tugas sih perkara mudah ya. Namun demikian tetap saja kalau bisa selain surat tugas kami juga ada report ke kami lah, entah itu dalam bentuk foto, entah itu dalam bentuk narasi sebuah WA atau apalah sekiranya itu juga memang itu berjalan gitu. Saya harapkan Pak Oto juga segera Pak ya, artinya setelah ini selesai baru kita ajukan program yang lainnya. Oke, siap. Mungkin itu untuk Pak Oto saya rasa cukup. Nah ini urutan ke-6 Pak Purwianto, ini dari Teknik Elektronika, ini judulnya upaya meningkatkan indikator keberhasilan. Ini perlu quote nggak Pak? Ya. Oh iya, silakan. Soalnya udah mem. Ya. Tadi saya sepintas terpikirkan quote-nya. Jadi tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini, terus berkarya walaupun tidak dilihat, walaupun tidak dipandang, karena karya teman-teman akan abadi dan akan menjadikan suatu ladang amal ibadah buat teman-teman. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon kurang bila ada kekurangan, bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oto atas quote-nya.